Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kawanjarinews.com. Tim advokasi Pham Phuc Chong alias Un, dari Subur Jaya Law Firm dan tim Feradi WP, kembali melakukan langkah pengawalan hukum atas perkara dugaan penganiayaan, pengeroyokan, penculikan, dan atau perampasan kemerdekaan yang dilaporkan ke Polda Banten. Peristiwa yang dilaporkan tersebut berkaitan dengan kejadian yang menurut keterangan korban dan tim advokasi terjadi pada tanggal 18 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Dalam perkembangan terbaru, pada Rabu, 12 Agustus 2026, tim advokasi mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta. Kedatangan tersebut dilakukan untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi Pham Phuc Chong alias Un dan istrinya, Chiao Eng, selama proses hukum perkara tersebut berlangsung. Menurut tim advokasi, permohonan perlindungan ini berkaitan dengan kondisi yang dialami Un dan istrinya setelah dugaan peristiwa kekerasan tersebut. Tim menyampaikan adanya dampak fisik maupun tekanan psikis yang masih dirasakan korban, sehingga mereka berharap terdapat perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berjalan. Permohonan tersebut telah diterima secara administratif oleh LPSK. Namun, penerimaan dokumen tersebut bukan berarti perlindungan telah ditetapkan, karena keputusan mengenai pemberian perlindungan tetap menjadi kewenangan LPSK melalui mekanisme yang berlaku. Tidak berhenti di LPSK, pada hari yang sama, tim advokasi UN juga mendatangi gedung DPR RI di Jakarta. Di sana, tim menyerahkan surat permohonan audiensi kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Melalui permohonan tersebut, tim berharap mendapatkan ruang untuk menyampaikan perkembangan perkara secara langsung, sekaligus meminta perhatian dan pengawasan kelembagaan terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan. Tim menegaskan, langkah yang dilakukan ke DPR RI bukan untuk mengambil alih kewenangan penyidik, melainkan sebagai bagian dari upaya menggunakan mekanisme kelembagaan yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan hak dan keadilan bagi korban. Sebelumnya, tim advokasi juga telah mendatangi Polda Banten untuk meminta pengawasan penyidikan, SP2HP lanjutan, gelar perkara, serta pendalaman terhadap sejumlah keterangan dan alat bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara. Tim juga meminta pendalaman terhadap komunikasi, bukti elektronik, rekaman CCTV, serta kendaraan yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Dalam seluruh langkah tersebut, tim advokasi menyatakan tetap menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Dugaan penganiayaan, pengeroyokan, penculikan, dan atau perampasan kemerdekaan yang disampaikan oleh korban dan tim advokasi masih merupakan bagian dari perkara yang sedang dalam proses hukum. Penentuan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, peran masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban hukum tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah. Lalu, seperti apa kondisi yang disampaikan korban kepada LPSK, apa saja yang dimohonkan kepada DPR RI, dan bagaimana perkembangan pengawalan perkara ini? Berikut laporan selengkapnya, hanya di kawanjarinews.com. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat untuk rekan-rekan semua. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Revan Pratama Wijaya SH, CPV, CNBF, CJKJ, CFTax. Saya Wakil Ketua Umum DPP Organisasi Advokat Feradi WPI, dan saya adalah Ketua Tim Advokasi Penanganan Perkara Bapak Pham Phuc Chong dan juga Ibu Chiao Eng yang telah menjadi korban, yang diduga korban penganiayaan, diduga korban pengancaman, telah dilakukan juga ada penculikan dan juga perampasan hak kemerdekaan. Di balik dari semua perilaku oknum ataupun juga para pelaku yang saat ini sudah ada 4 orang tersangka yang sudah ditahan oleh Polda Banten. Ya, kami datang sini untuk mendaftarkan ke komisi ataupun juga lembaga perlindungan saksi dan korban untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak dan keadilan, dari mana korban kami mengalami penyerangan psikis ataupun juga trauma, dan mentalnya menjadi terserang karena kejadian hal tersebut, sehingga klien kami ketakutan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Mungkin akan saya lanjutkan kepada kuasa hukum yang lain, Ibu Bianca, silakan.
Ya, saya Haryani Bianca Daryana sebagai Ketua DPD Fradi WPI DKI Jakarta. Di sini sebagai tim kuasa hukum Pak Uun dan istri, dan kami berharap sebagai tim advokat Fradi, semoga LPSK bisa mendampingi klien kami untuk merecovery serangan psikisnya, trauma psikisnya, sehingga mereka tidak dapat lagi merasakan ketakutan lagi ke depannya. Semoga LPSK dapat mendampingi klien kami supaya klien kami mendapatkan hak-haknya dan juga perlindungan sebagai korban dan korban dan saksi. Begitu. Saya Cecilia Natasha Tonardi, SE, SHMA. Saya sebagai salah satu kuasa hukum dari Pak Uun dan istri. Kami di sini memperjuangkan hak Pak Uun, dan salah satu langkah kami adalah datang ke sini ke LPSK untuk melindungi Pak Uun dan istri. Kami yakin dan percaya bahwa hukum Indonesia akan memberikan keadilan yang terbaik. Oleh karena itu kami datang ke sini dan membawa klien kami, dan kami harap diterima dengan baik, dan kami yakin Indonesia akan memberikan hasil terbaik untuk klien kami. Selanjutnya oleh ketua kami, Pak Ketum. Ya, saya Advokat Doni Andretti, SS Kemenkom, Ketua Umum Organisasi Fradi WPI dan pimpinan firma hukum Subur Jaya dan rekan. Di sebelah saya adalah korban yang kalau nggak salah tanggal 18 Juli ya, mengalami bukan dugaan lagi karena Polda Banten sudah menetapkan tersangka. Jadi sudah bukan dugaan tapi memang dinyatakan ada pidana pengeroyokan dan penculikan ya. Beliau korban diculik dan dikeroyok, dan sudah ada berapa tersangka ke Pak Revan? Sudah 5 tersangka sementara ini ya, masih dikembangkan. Pak Uun atau Pak Fambucok, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah kejadian itu? Saya ketakutan itu masih ada. Sampai saya hari ini belum bisa tinggal di rumah. Kenapa? Karena ya barangkali saya masih ketakutan, barangkali ada ormas lain yang belum tertangkap sampai hari ini, karena pelakunya bukan cuma sekedar 4. Ini saya dikeroyok sekitar 50 orang. Pukulan dan tendangan itu yang saya terima sekitar 30 kali di wilayah kepala sampai rusuk saya. Sampai hari ini tulang rusuk saya juga masih terasa pada saat saya harus tidur dengan telentang. Mungkin itu. Maaf Bapak, kalau berita Bapak usia berapa sekarang Pak? 59 tahun. 9 tahun ya, usia seperti seorang kakek saya mungkin yang sudah almarhum. Maaf. Saya tidak menyangka hal ini bakal terjadi. Di usia senja Bapak ya. Iya. Jadi hal ini mohon maaf ya, harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia ya. Maaf ya, seorang eyang, seorang kakek usia 59 hampir 60 mengalami perlakuan yang tidak sepantasnya ya. Apapun itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang main hakim sendiri. Saya rasa semua masyarakat Indonesia harus prihatin. Apa yang dialami Pak Uun ini, apa yang menjadi tidak Anda alami suatu ketika ya kan. Negara harus hadir di sini. Dan kami yakin di bangsa ini masih banyak orang-orang yang memiliki hati nurani yang akan berdiri untuk Pak Uun. Beliau ini aktivisnya di Lebak ya, memperjuangkan kesehatan selama ini ya Pak ya. Saya memperjuangkan kesehatan pada saat masyarakat Kabupaten Lebak yang notabene mereka semua banyak yang tidak mampu untuk membayar rumah sakit itu. Saya hanya ingin memperjuangkan hak masyarakat karena kesehatan adalah penting secara konstitusi yang saya pelajari dari SD, bahwa negara memberikan pelayanan kesehatan itu wajib. Sedangkan apa yang dilakukan pemerintah, saya hanya meminta keadilan. Ya, terima kasih. Maaf ini jangkauannya dipotong katanya waktu itu Pak. Ya, pada saat saya diculik itu. Aniaya, setelah dianiaya saya jenggot juga dipotong. Ketakutan saya di sana ya terjadi karena saya takut senjata tajam itu mengenai leher saya. Ya rekan-rekan, mohon perhatiannya, kami hari ini mengadu ke negara ya. Karena kita nggak boleh main hakim sendiri juga. Kita ini penegak hukum, tidak boleh melanggar hukum. Hari ini kami hadir di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang negara berikan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban dan bagi saksi. Beliau adalah istri dari Pak Uun ya. Ibu bisa diceritakan apa yang Ibu alami setelah kejadian Ibu menyaksikan suami Ibu mengalami kekerasan di depan mata Ibu. Silakan. Saya merasa sedih sekali melihat suamiku diroyok sama banyak orang ya, dipukulin, dijejak, dihina, semuanya pada datang. Tapi saya nggak boleh divideoin, video direkam semuanya nggak boleh.
katanya Pak Uun mau dikasih perhatian di gini-gini, di gitu, perhatian 1, perhatian 2. Dari situlah saya nggak terima toh. Kata saya tuh, daripada begitu mendingan matiin aku Pak daripada suamiku. Kata aku teh, anak mah kasihan nggak tahu apa-apa. Kalau istri mah bilang kalau meninggal juga bilang saya mah sakit gitu, bukannya apa-apa gitu. Iya, Bu. Saya minta keadilannya buat orang-orang yang kasihan kepada saya. Saya nggak punya musuh semuanya juga. Saya percaya Tuhan selalu mengabulkan doa kami. Amin. Ya, sesuatu yang memprihatinkan sekali ya. Ya, jadi kami meyakini ya, dan kami datang ke sini juga kami semua masing-masing kita berdoa dahulu ya. Kami meyakini Tuhan beserta orang-orang yang benar. Ya, Tuhan mencintai keadilan dan kebenaran. Dan kami berdoa melalui perjuangan yang ada ini, kami yakin keadilan akan terbit bagi Pak Uun dan Bu Uun dan keluarganya. Kami yakin bangsa ini bangsa yang baik dan benar. Dan masih banyak tokoh-tokoh di bangsa ini yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan akan memberikan keadilan dan kebenaran untuk Pak Uun dan keluarganya. Mohon dukungannya masyarakat Indonesia untuk kejadian yang memilukan dan miris yang mengalami seorang kakek, yang dialami oleh seorang kakek, yaitu Pak Uun dan istrinya ini. Akhir kata, Fradi WPI, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026, saya Ketua Tim Advokasi Perkara Bapak Pham Phuc Chong atau Bapak Uun, Revan Pratama Wijaya SH. Pada hari ini kami berada di gedung DPR MPR untuk menyerahkan surat permohonan audiensi dengan yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, yang dimana surat ini sudah diterima secara sah oleh Komisi 3 ataupun juga oleh staf Komisi 3 DPR RI, dan juga kami juga memberikan surat kepada yang terhormat Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani, yang dimana sama kami mengirimkan juga surat permohonan untuk audiensi demi mendapatkan hak dan keadilan bagi klien kami, Bapak Pham Phuc Chong ataupun Bapak Uun, yang telah dianiaya, dikeroyok, dan juga diculik oleh segerombolan oknum di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kami berharap kepada yang terhormat Bapak Habibur Rahman dan yang terhormat Ibu Puan Maharani untuk dapat memperjuangkan hak kami, membantu memperjuangkan hak kami, keadilan untuk Bapak Uun, seorang aktivis ya. Beliau adalah aktivis yang mengkritisi pelayanan BPJS untuk masyarakat yang tidak mampu. Ketika beliau sudah mengkritik dari mana pelayanan BPJS tersebut di Kabupaten Lebak, esok harinya beliau dianiaya, dikeroyok, dan juga diculik ya. Diduga ada oknum di balik daripada penganiayaan ataupun juga penculikan tersebut ya. Sehingga kami berharap untuk semua instansi ataupun lembaga yang sedang menangani perkara ini berharap untuk keadilan yang seadil-adilnya untuk klien kami. Terima kasih. Selamat sore. Fradi WPI. Jaya, jaya, jaya.